Perjalanan menemukan Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang menapaki jalan lurus, mereka terus berdoa dan berbuat baik kepada sesama. Sebaliknya ada juga yang mendekatkan diri kepada Tuhan ketika mereka mendapat bencana atau sedang dikasih ujian berat. Mereka minta perlindungan. Lalu, nggak sedikit juga ada orang yang merasa dekat dengan Tuhan setelah mereka melakukan kesalahan yang fatal. Mereka ingin tobat. Dalam kegelapan itulah mereka akhirnya menemukan Tuhan. Mereka mengaku mendengar suara yang Maha Kuasa. Akan tetapi, kalau kita pikir-pikir ulang, bagaimana tepatnya kita bisa yakin kalau yang kita temukan itu memang suara kebenaran? Bagaimana kita bisa tahu kalau yang didengar itu benar merupakan wahyu ilahi gitu? Bagaimana jika itu ternyata suara setan? Atau lebih buruknya, bagaimana kalau bisik-bisikan itu ternyata hanyalah kehaluan kita semata? Pertanyaan tadi itulah yang diangkat sebagai pembicaraan utama oleh Ross Glass dalam film Saint Maud ini. Ross Glass bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis naskah di film ini. Dan film ini tuh adalah film panjang pertama baginya. Dan ini merupakan proyek debut yang amazing banget. Glass membuat Saint Maud sebagai cerita horor yang menggabungkan psikologi atau keadaan jiwa seseorang dengan keyakinan mereka terhadap agama. Makanya cerita ini tuh benar-benar terasa menghantui secara personal. Seram yang dihasilkan oleh film ini tuh bukan dari setan-setanan, bahkan bukan pula dari elemen Tuhan melawan setan, seperti pada film-film horor religi yang biasa kita lihat. Melainkan seram film ini tuh datang dari saat kita melihat seseorang yang semakin blur batasan antara realita dengan batas halunya gitu. Yang membuat semakin buram juga mana yang kebenaran dan keselamatan dan mana yang tidak bagi tokoh tadi. Nah, Ross Glass dengan bijak mengarahkan ini sebagai cerita yang sudut pandangnya benar-benar fokus pada satu tokoh utama itu tadi. Sebenarnya akar horor cerita ini itu adalah kesendirian si tokoh. Nah, jadi di film itu nama tokohnya adalah Maud. Dia seorang suster yang memilih untuk menjadi penganut agama yang taat. Dia jadi begitu setelah menyebabkan sebuah kecelakaan di ruang operasi. Nah, kecelakaan peristiwa itu tuh terus membayanginya. Si Maud percaya dirinya menemukan Tuhan setelah tragedi tersebut. Nah, di poin cerita ini dimulai, si Maud tuh ditugasi untuk merawat Amanda. Amanda ini seorang penari profesional yang umurnya tuh tinggal menghitung hari karena penyakitnya. Nah, melihat kondisi si Amanda, juga terutama melihat gaya hidup Amanda yang berbeda dengan yang ia yakini, Maud jadi lantas percaya bahwa Tuhan telah memberinya tugas yang lebih penting gitu. Yakni tugas menyelamatkan dalam tanda kutip Amanda ke jalan yang benar. Dari sikap Maud itulah judul film ini berasal. Maud merasa dirinya sebagai orang yang suci, sebagai saint, sebagai santo, sebagai penyelamat. Kengerian film ini akan terus memuncak seiring tindakan tak tertebak dari Maud yang terus meningkat keanehannya. Sampai-sampai kita jadi berpikir, jangan-jangan nih orang yang didengar tuh bisikan setan, bukan bisikan Tuhan gitu kan. Nah, tadinya aku pikir film ini bakal kayak Persona yang dibuat oleh si Ingmar Bergman. Kupikir ini kayak Persona versi horor religi gitu. Karena kan kebetulan setting dan tokoh sentralnya serupa, tentang ada dua perempuan, yang satu mengasuh yang lain, yang satu lebih pendiam daripada yang satunya. Terus mereka saling berinteraksi dan akhirnya saling memblurkan garis kepribadian dan kepercayaan masing-masing. Kan mirip itu, tapi ternyata enggak. Hubungan Maud dengan Amanda memang diberikan sorotan yang kuat. Perbedaan hidup antara Maud yang sederhana dan penyendiri dengan Amanda yang supel dan sering bikin party, dia glamor meski sedang sakit. Nah, perbedaan itu tuh jadi konflik. Interaksi kedua karakter ini juga melingkup soal reaksi Amanda yang diajari agama oleh Maud. Tapi meskipun begitu, sebenarnya cerita ini tetaplah milik Maud seorang. Fungsi hubungan Maud dengan Amanda tadi itu adalah untuk menunjukkan dinamika power yang menjadi
bahan bakar misi mulia si Maut gitu. Memicu transformasi Maut menjadi Saint Maut. Konflik dia dengan Amanda itu turut memperlebar jarak Maut dengan orang lain, yang membuat Maut tuh semakin terhanyut, semakin tersendiri gitu. Dan dia mengurung diri ke satu-satunya lawan bicaranya, yaitu suara Tuhan. Nah, ini fokus sebenarnya tuh di sini. Maut bicara dengan suara Tuhan. Bener deh. Ngeri ngeliat film ini gambarin percakapan Maut dengan Tuhan. Kita kan biasanya berdoa tuh dengan meminta gitu, kita memohon, merendahin diri kepada Tuhan. Suara kita tuh dipelanin, dilirihin. Kalau perlu kita doa sambil nangis kan. Karena kita tahu kita tuh nggak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Kita kecil, powerless. Tapi tidak demikian halnya dengan Maut. Dia nih di titik cerita film itu udah begitu percaya bahwa dialah sang terpilih. Dialah penyelamat malah. Si Maut sampai pakai spray itu kayak pakaian panjang Yesus gitu. Nada suara Maut ketika bicara dengan Tuhan tuh nggak seperti orang meminta, nggak seperti orang berdoa. Dia tuh bicara kayak akrab aja, seolah-olah sedang bicara hadap-hadapan dengan teman gitu. Saking biasanya obrolan dia dengan Tuhan itu jadi voice over malah, jadi kayak narator di film ini gitu. Dan Maut tuh nggak mohon, dia tuh nuntut. Dia bilang, maafkan tidak kesabaran hamba. Saya hanya minta rencana itu disampaikan kepada saya secepatnya gitu. Kayak gitu dia doa-doa tuh kayak gitu. Kayak merintahin Tuhan gitu. Dan ketika hal tidak berjalan sesuai dengan yang ia mau, misalnya seperti ketika si Amanda tuh tetap ketemuan sama pacarnya meskipun sudah dilarang oleh Maut. Nah, si Maut ini nggak segan-segan gitu untuk nunjukin nada marah kepada Tuhan. Nah, sebenarnya kan obrolan Maut dengan Tuhan itu sebenarnya adalah obrolan si Maut dengan dirinya sendiri. Yang kita dengar itu sesungguhnya adalah proses berpikir seseorang yang udah tergerus oleh rasa bersalah dan traumanya atas kesalahan di masa lalu. Orang yang udah terkikis oleh isolasinya dengan sosial gitu. Jadi dia udah nggak kayak manusia normal lagi. Mentalnya udah kena gitu. Dan yang dialami Maut ini tuh sebenarnya mengerikan dan berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena kan di film ini juga diperlihatkan gimana si Maut tuh melukai dirinya sendiri. Dia megang wajan yang panas, dia masukin paku dalam sepatu kan, terus dia jalan pakai sepatu itu. Itu kan self harm gitu. Jadi kayak body horror juga film ini. Si Maut melakukan begitu tuh karena dia percaya itu perintah Tuhan. Padahal kan enggak. Terus kita juga melihat gimana si Maut juga nggak segan-segan melukai orang lain. Seperti misalnya ketika dia menganggap orang lain yang nggak seiman atau yang nggak sepemandangan dengan dia itu sebagai orang yang kemasukan setan. Dan dia berani bertindak ekstrim terhadap orang yang kerasukan katanya itu. Nah, padahal kan dengan begitu tuh justru si Maut sendiri yang tampak seperti kerasukan. Si Maut ini tuh sebenarnya nggak sadar telah menjadikan agama tuh dia sebagai pelarian aja, sebagai pemuas diri, untuk meyakinkan bahwa dia nggak bersalah, untuk meyakinkan bahwa kesalahannya yang dulu tuh udah dimaafkan, sehingga kini dia jadi juru selamat gitu. Film ini bahkan menggambarkan puncak komunikasi Maut dengan Tuhan tuh seperti sesuatu yang mirip dengan orgasme gitu, sebagai pemuas pemuas diri apa gimana gitu. Nah, secara keseluruhan film Saint Maud ini memang kayak ingin memperlihatkan bahwa edan sama beneran taat beriman itu gak ada bedanya gitu. I mean, kita tahu sendirilah kita contoh-contoh kasus di dunia nyata dimana orang yang terlalu edan beragama kan, golongan mereka tuh sampai-sampai menghakimi sendiri pihak-pihak yang mereka anggap berdosa gitu. Mereka seenak jidat mengharamkan sesuatu. Mereka sesuka hatinya membubarkan ibadah orang lain. Semua itu mereka lakukan dengan dalih bahwa menegakkan perintah Tuhan. Padahal kalau kita dipikir dengan akal sehat, yang mana ada kan perintah Tuhan yang nyuruh mereka semena-mena, itu kan gak ada Tuhan nyuruh gitu. Jadi kan pertanyaannya adalah, yang mereka dengar itu sebenarnya perintah siapa? Nah, itu yang harus, yang film ini pesankan untuk kita pikirkan ulang lah. Bagaimana cara kita meyakini sesuatu tuh jangan sampai berbahaya atau jadi halu gitu. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang perilaku fanatik dalam beragama? Apakah itu memang juga karena mereka halu dalam memeluk agama gitu? Silahkan share with us in the comments.
supaya bisa kita diskusikan bersama. Balik lagi ke review. Dalam menampilkan kehaluan si Maud itulah teknis dan arahan visual film ini menunjukkan taringnya. Si Rose Glass punya cara tersendiri memperlihatkan ini semua. Garis antara mana kejadian yang sebenarnya dengan mana yang kejadiannya tuh cuma di dalam pandangan mata si Maud benar-benar dibuat halus. Kayak nggak ada bedanya gitu. Kesan ambigunya semakin kuat. Warna lingkungan juga benar-benar diperhatikan, komposisi terang dan gelap atau terang dengan bayangan-bayangan gitu. Sehingga turut memperkuat kesan was-was. Tone tersebut siap untuk dibawa cerita mau ke fantasi maupun ke realita. Semua itu berada di tengah-tengah semua kayaknya. Dan karena kita terus dibuat melekat pada sudut pandang Maud, sehingga ketika adegan film tersnap back dari hal yang fantasi si Maud ke hal yang sebenarnya terjadi. Nah, momen-momen begitu tuh terasa sangat menggetarkan secara emosional. Film benar-benar mulus memperlihatkannya gitu. Menyaksikan film ini tuh membuat aku merasa sensasi yang gak enak. Sensasi yang bikin merinding. Aku gak pernah siap. Gak pernah bisa mengantisipasi apa yang bakal terjadi berikutnya. Apalagi ditambah pula dengan imaji air dan pusaran yang senantiasa dihadirkan. Yang terus diulang. Kan seolah-olah tuh jadi kayak ada apa gitu. Gimana sih realita di benak si Maud itu sesungguhnya. Menonton Maud dengan sedemikian dekat itu terasa jadi seperti menatap kotak kejutan yang kita tidak tahu kapan menjeblak terbuka dan apa yang ada di dalamnya gitu. Segitu powerfulnya film ini. Maud adalah pusat cerita. Nah, ini tuh fakta ini tuh jadi tanggung jawab bagi pemerannya si Morfydd Clark. Karena keberhasilan film tergantung pada permainan aktingnya. Adegan demi adegan, karakter Maud semakin dibuka lapisannya, kita belajar semakin banyak tentangnya. Dan setiap momen itu ada suspense yang meningkat. Dan disinilah hebatnya si Clark. Gak sekalipun ia terbata memainkan karakter Maud. Clark seperti udah paham betul psikis seorang Maud tuh seperti apa. Apa yang berada di pikirannya tuh kayak udah paham lah. Yang menarik dari karakter ini kan keambiguan dan keunpredictable-annya. Kita hanya diberitahu hal-hal esensial tentang diri Maud, hal-hal esensial yang cukup untuk membuat kita simpati sama dia. Tapi selebihnya kita nggak pernah benar-benar yakin tentang apa sih yang dipikirin oleh karakter ini. Nah, keambiguan itu tuh berhasil dijaga oleh Clark lewat permainan aktingnya. Dia tampak cukup waras, dia cukup terkendali, dia mampu berencana, tapi di saat bersamaan dia juga unhinged, unstable banget. Pendekatan seperti inilah yang membuat Maud tuh menjadi menarik. Maud nggak sekedar tampak sebagai orang halu yang sinting gitu. Ada depth, ada kedalaman dalam performance dan karakter ini. Film ini butuh untuk kita berada bersama Maud hingga ke momen akhir di ending yang gila itu. Nah, si Clark berhasil memastikan itu semua terjadi. Segitulah hebatnya permainan aktingnya. Nah, untuk menyimpulkan, aku selalu bilang bahwa horor psikologis adalah horor terbaik. Dan statement itu tuh sampai saat ini belum berubah. Karena film Saint Maud ini buktinya. Menyajikan horor lewat lapisan agama juga semakin memperkuat hal spesial yang ada pada horor psikologis ini. Karena kan memang agama berkaitan dengan kejiwaan manusia. Ia bicara tentang iman. Ia bicara tentang sesuatu yang dipercaya oleh hati manusia. Nah, yang diciptakan oleh Rose Glass sebagai film panjang pertamanya ini adalah cerita yang singkat namun sangat membekas. Sebuah gambaran disturbing tentang bagaimana seseorang bisa tersesat saat menyangka diri mereka menemukan Tuhan. Ironis, fokus cerita tetap pada karakter, menjadikan film ini sebagai narasi studi karakter yang benar-benar grounded, meskipun dia bermain di tanah yang ambigu. Nah, inilah yang juga membuat film itu menjadi semenyeramkan sekaligus beautiful gitu. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Saint Maud. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review berikutnya. Kunjungi mytheseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are the losers.